Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama Rumah Sakit Advent Bandung dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kali ini saya Dewi Wardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Adalah satu sukacita di mana kita boleh belajar hal-hal yang baru terkait dengan isu-isu atau informasi kesehatan. Nah, kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Dr. Bona Anggi Pardede SPKFR yang akan mengenalkan kepada kita terkait dengan speech delay. Saya akan sapa terlebih dahulu dokternya. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat. Baik. Pemirsa, anak merupakan anugerah Tuhan atau titipan Tuhan yang paling indah yang adalah sukacita bagi setiap rumah tangga. Dan kita percaya bahwa anak itu selalu diharapkan untuk bertumbuh dan berkembang secara normal. Namun apa yang terjadi apabila anak tersebut tidak berbicara sesuai dengan usianya? Nah, kali ini kita akan mengenalkan lebih lanjut terkait dengan keterlambatan bicara atau speech delay ini. Kita akan langsung saja untuk berbincang bersama Dr. Bona. Dokter, sebelum mungkin kita akan bertanya lebih lanjut supaya pemirsa ini mengetahui. Nah, kira-kira ini speech delay ini artinya apa sih, Dok? Ya, jadi kalau untuk arti daripada speech delay, mungkin kalau kita artikan dari bahasa Inggris ya, speech itu kan bicara, sedangkan delay itu adalah keterlambatan. Jadi kita akan ngomongin tentang suatu kondisi, suatu penyakit, gangguan perkembangan anak biasanya, yang namanya keterlambatan bicara. Dimana kan kalau bicara itu kan kita sebagai manusia kan mengeluarkan suara ya. Mungkin suara ini nanti ada beberapa suara, nah itu akan menjadi sebuah kata. Sehingga nantinya kata-kata ini akan membuat kita menjadi bisa berbicara. Lanjut lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya ke arah untuk berbahasa atau menjadi bahasa. Dan nantinya yang kita harapkan kita akan dapat melakukan yang namanya berkomunikasi. Mungkin dengan orang tuanya mungkin yang paling duluan, dengan temannya ataupun dengan abang atau kakaknya. Dan ini berkaitan tentang bagaimana kualitas suara ataupun kualitas bicara daripada si anak ataupun seorang anak ini yang mengalami keterlambatan. Jadi ya tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan juga dibandingkan biasanya dengan anak-anak yang di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, dokter. Apakah ini termasuk kepada gagal perkembangan untuk seorang anak, dokter, kira-kira? Jadi kalau bicara tentang perkembangan, jadi istilah daripada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau bertumbuh itu semakin besar, anaknya semakin tinggi, semakin kuat gitu ya, otot-ototnya, fungsi paru dan juga fungsi jantungnya. Dan untuk perkembangan, nah biasanya nih yang termasuk adalah salah satunya yaitu kemampuan untuk berbicara. Jadi perkembangan anak di mana si anak akan semakin pintar, semakin fungsinya semakin sempurna dan terus berkembang. Ada step-step yang harus dilewati oleh si anak itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab dari keterlambatan atau speech delay ini, dokter? Penyebab daripada speech delay ada berbagai macam yang terjadi di keluarga ataupun di masyarakat. Mungkin yang paling sekarang ngetren memang kurangnya stimulasi ya. Itu misalnya si anak mungkin orang tuanya ataupun bekerja ataupun di rumah tidak ada teman, jadi tidak ada stimulasi. Lalu biasanya si anak mendapatkan terpapar dengan gadget. Itu juga lagi banyak sekali pasien-pasien dengan speech delay. Lalu gangguan organik, misalnya saja bibir sumbing ataupun lidahnya pendek ataupun tangtai, atau yang paling sering juga adalah gangguan pendengaran ya, karena kan kalau kita untuk bicara
memang kita harus bisa mendengar dulu ya. Mungkin di telinganya bermasalah, apakah si anak ini ya tuli ataupun ada gangguan infeksi yang kronis, yang menahun sehingga fungsi pendengarannya terganggu. Lalu bisa juga disebabkan pada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, mungkin seperti anak-anak dengan sindroma Down atau anak-anak yang dengan autism juga bisa, dan mungkin pada anak-anak yang gangguan oromotor, jadi ada gangguan saraf juga di situ, pada fungsi otaknya juga terganggu sehingga untuk bicaranya sulit ataupun mengalami keterlambatan. Gitu. Baik, jadi begitu banyak penyebab dari keterlambatan bicara ini ya pemirsa, tadi sudah dijabarkan oleh Dokter Bona secara singkat ya. Dan dokter, memang penyebab ini kan berbeda-beda, dan tadi juga dokter sudah mengucapkan terkait dengan bagaimana gadget, mungkin memberikan gadget secara dini juga bisa mempengaruhi keterlambatan bicara itu sendiri. Nah, mungkin bagi para orang tua yang lantas melihat anaknya mungkin belum berbicara, ini kira-kira tandanya seperti apa ya dok? Atau untuk umur seperti apa yang harusnya itu memang sudah bicara dan ini adalah tanda bahaya bagi orang tua sehingga harus cepat-cepat dilakukan pemeriksaan. Ini kira-kira kapan ya dok? Yang diharapkan memang sedini mungkin kita deteksi ini keterlambatan bicara, dan biasanya juga orang-orang tua sekarang tuh keren ya karena banyak sekali informasi dari sosial media, Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi dia langsung lebih tahu, oh anak saya ini mengalami keterlambatan. Ataupun yang paling gampang lagi misalnya, kok beda ya ini dengan tangganya ataupun teman mainnya, ataupun abangnya dulu ini bisa bicara umur sekian, sekarang kok belum bisa. Nah itulah yang biasanya si keluarga pasien terutama ibu akan lebih aware lagi dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ditambah lagi kalau memang sudah ada keluhan seperti anak bicaranya nggak jelas, seperti itu, dia hanya ngomong-ngomong, mungkin suara tidak sampai ke sebuah kata, atau mungkin anak-anak ya kok nggak ngomong-ngomong ya, kok dia tidak mengerti dengan perintah yang diberikan oleh orang tuanya, atau ya terkadang juga masalah sosial dan budaya juga dari keluarga sendiri bilang ini biasa, ini normal, nanti juga ngomong sendiri, nanti juga bisa. Atau dari kakeknya dulu, bapaknya juga seperti itu. Dan bagaimana caranya, jadi bisa dilihat di banyak sekali di internet, coba cari dengan keyword tentang speech delay ataupun keterlambatan bicara. Ada beberapa tugas yang dapat kita berikan ke anak, jadi kita bisa cek di situ. Ada banyak sekali tabel ya, contoh tabelnya yang paling gampang dari WHO juga ada. Jadi anak yang umur 1 tahun biasanya sudah bisa sampai 1-10 kata. Kalau 2 tahun bisa 50 kata. Jadi di atas 2 tahun sampai 5 tahun tuh biasanya sampai 500 kata. Atau biasanya saat kontrol ke dokter anak, dokter anak tuh suka ngecek juga, ada checklist yang namanya DDST. Jadi dengan Denver Development Screening Test itu juga ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh si anak sesuai dengan grafiknya. Misalnya pada umur kurang dari setahun harus bisa bilang mama, papa, spesifik. Nah, jadi banyak sekali tools ataupun grafik ataupun tabel-tabel yang bisa dilihat berkaitan dengan kurangnya ataupun terlambat bicara daripada anak. Gitu. Baik. Berarti memang sedini mungkin sebaiknya para orang tua itu peka ya dokter ya untuk melihat bagaimana perkembangan si anak, khususnya apabila tidak sesuai dengan fase-fase yang tadi dokter sudah sebutkan ya. Baik, selanjutnya dokter, apabila memang anak ini sudah terlihat gejalanya bahwa ini sepertinya terlambat bicara nih, apakah ada pencegahan sedini mungkin selain mungkin pemeriksaan? Sebenarnya stimulasi seperti apa yang boleh dilakukan oleh orang tua di rumah
supaya anaknya ini boleh bisa trigger ya untuk bisa berbicara nih dokter sebelum ke vaskes. Mungkin banyak yang juga berpikir 2 kali untuk pergi ke vaskes ya di saat ini kita masih dalam fase pandemi menuju endemi nih dokter. Kira-kira apakah ada tips dan triknya? Jadi untuk tips dan trik, jadi memang lebih kepada kita pengen mengedukasikan lagi kepada orang tua ya. Harus concern dengan yang namanya bicara. Tidak cuma hanya anak bisa lari ataupun bisa gambar, tapi juga pengen ngetres lagi ataupun belajar lagi tentang yang namanya bicara. Dan kalau kita coba urutkan ya kan, daripada perkembangan itu sendiri, ya memang harus ada di samping si anak, si orang tuanya itu. Dan dia harus sedini mungkin dia harus cek, dia harus tahu apakah anak saya ini bisa dengar. Bagus gak sih pendengarannya? Apakah anak saya ini bisa lihat? Karena dengan mendengar dan melihat itu adalah modal kita untuk nanti bicara. Jadi setelah si anak kita tahu, oh ini anak bisa dengar nih. Oh ini anak bisa main nih, misalnya tepuk tangan atau main dengan icik-icik. Nanti step berikutnya si anak bisa main. Jadi kalau kita kasih mainan, anak harus bisa main sendiri, entah bola-bolaan atau kotak-kotak kayu, susun blok seperti itu. Nah, step berikutnya kita harus tahu si anak ini, oh mengerti kok dia. Kalau kita ajari misalnya minum, mau dia. Ini sendok, ayo dipegang sendoknya. Atau ya tugas-tugas sederhana di rumah, seperti misalnya mungkin ganti celana, atau ya ambil makanan, ambil buah-buahan, mencoba mengambil sesuatu. Baru nanti setelah dia mengerti, dia akan ke step berikutnya yaitu bicara. Tadi bicara kita udah bahas, harus ada suaranya, bagaimana dia menyambung suara misalnya O dengan A disambung dengan bola dan nanti akan menjadi bicara. Jadi sebanyak mungkin kita kasih stimulasi ke anak, bagaimana supaya dia bisa tadi ya mengerti, baru dia bermain, mendengar, melihat. Atau yang paling gampang pada orang tua sebenarnya kan ya tebak-tebakan anggota tubuh, misalnya mana telinga, atau enggak si orang tua tebak ini apa ya, ini apanya mama, oh itu telinga, oh ini hidung. Itu yang paling mudah ya, karena itu kan nempel di badan kita. Mungkin berikutnya bisa kita stimulasi dengan warna, itu juga mudah sekali. Atau yang ada di sekitar rumah, yang dilihat di sekitar rumah, apakah ada binatang kah, ada kucing kah, ataupun ada buah-buahan, pisang, apel, dan segala macam. Dan itu tadi ya, sebanyak mungkin kita stimulasi, kita berikan sensor yang baik kepada si anak. Dan jangan lupa, jangan sampai gadget-gadget, screen time ini mengganggu hal-hal yang kita bisa fokuskan, terutama untuk kebutuhan bicaranya anak. Baik, ini menarik sekali ya dokter ya, luar biasa sekali. Apalagi ini terkait dengan gadget tadi ini dokter sudah ulang-ulang ini pemirsa. Jadi rupanya efeknya itu begitu buruk sehingga ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan bicara dari buah hati kita. Baiklah, sebelum kita nanti lanjut lagi ya dokter ya, kita akan terlebih dahulu untuk melihat cuplikan berikut.
Salam hidup sehat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama-sama dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kami tetap bersama dengan Dr. Bona di sini untuk lebih lanjut mengenal terkait dengan speech delay. Baik dokter, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana penyebab daripada si speech delay ini, kemudian cirinya bagaimana, dan juga apa saja mungkin yang mengganggu atau menghambat si anak untuk berbicara, termasuk kepada bagaimana penggunaan gadget ini. Nah dokter, apabila memang anak kita ini sudah terlambat bicaranya, ada nggak sih dampak ke depannya ya untuk si anak sendiri saat dia sudah bertumbuh ya di masa sekolah atau bahkan nanti mungkin bekerja? Apakah ada pengaruhnya di kemudian hari di saat dia terlambat bicaranya? Ya, jadi bagaimana si anak, kenapa sih memang kalau terlambat bicara ya? Jadi memang menurut kami, jadi keterlambatan bicara ini memang harus segera kita deteksi dan memang harus segera kita atasi ataupun kita kejar supaya si anak kembali kepada pola ataupun urutan daripada bicaranya. Sebenarnya kalau bicara efek jangka panjang dari speech delay ini bagaimana, jadi udah banyak juga studi-studi ataupun jurnal-jurnal yang bilang nantinya akan mengganggu si anak pada perkembangan pada saat dia mulai sekolah. Jadi akan mengalami gangguan pada skill ataupun keahlian yang nantinya akan dipakai untuk bersekolah, seperti ya tadi berkomunikasi. Lalu anak sekolah ngapain sih? Mungkin menulis ya. Dan anak sekolah biasanya kan membaca. Dan lagi biasanya juga ada salah satu aspek juga bagaimana si anak itu bisa diajarin nggak, atensinya bagaimana. Kan terkadang anak-anak kalau dia mengalami speech delay, wah sulit dok, ini sangat aktif dia, nggak bisa kita ajarin, nggak bisa konsentrasi pada suatu pekerjaan ataupun aktivitas tertentu. Selama ya contoh lah kita ambil 1 menit 2 menit dok, saya kasih buku gambarnya 1 menit, belum tentu dok 30 detik dia udah langsung mencari aktivitas yang lain. Jadi kalau memang efek jangka panjangnya apa, jadi memang ada ya, jadi akan mengalami gangguan untuk tadi bersekolah, terutama mengalami aktivitas di sekolah seperti ya belajar mengajar dengan gurunya, ya tadi seperti menulis ataupun membaca ataupun bermain akan mengalami ketergangguan. Jadi penting kita langsung atasi sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai berkelanjutan gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Rupanya memang ada dampaknya ya di kemudian hari. Jadi pemirsa untuk selalu diulang-ulangi bahwa penting untuk mendeteksi dini keterlambatan bicara ini pada anak Anda atau buah hati Anda. Baik, selanjutnya dokter, apakah normal bagi seorang anak ini ya apabila dia mungkin tidak mau berbicara atau belum jelas melafalkan kata-katanya, tapi dia sudah mengerti dengan baik instruksi-instruksi yang diberikan gitu. Apakah ini juga termasuk kepada speech delay ini? Bagaimana dokter? Jadi secara garis besar kemampuan kita untuk berbicara ataupun berkomunikasi ataupun berbahasa ya, memang istilahnya banyak sekali. Mungkin kepada berbicara dulu kita coba fokus. Ya, memang perlu yang namanya istilahnya kemampuan untuk berbicara yang ekspresif ataupun reseptif. Jadi untuk ekspresif kan kita jawab-jawab ya. Untuk yang reseptif memang ya harus mengerti dulu. Nah, jadi memang penting supaya ya tadi dua-duanya berjalan saling bersamaan. Tadi saya sudah jelaskan, ngerti dulu baru kita bisa bicara. Kalau memang kita harus paham dulu apa, reseptif dulu, mengerti dulu apa yang dibilang orang dengan tadi mendengar ataupun melihat, lalu kita akan bisa juga untuk menjawab ataupun berbicara dengan suara yang pas, dengan kata-kata yang pas.
Atau kalau mau lebih tinggi lagi dengan kalimat yang pas. Subjeknya bagus, tujuannya juga bagus, objeknya juga bagus. Dan di beberapa buku daripada speech therapy juga penting urutan berbicara. Jadi si anak juga harus tahu kapan saya harus diam. Ini juga terkadang banyak sekali ya kendalanya di anak-anak kita yang sekarang ini ya. Betul. Anaknya ngomong mulu, nggak bisa di stop. Betul. Bahkan kalau orang tuanya lagi ngobrol di mobil, tiba-tiba, "Pak, itu apa? Mobil warna merah itu mobil merek apa?" Langsung menyambar begitu aja. Jadi memang ya penting juga ya kita tahu anak tuh harus diajarin juga, nanti dulu ya, kamu tuh ngomongnya nanti dulu kalau memang papa mama tidak bicara atau pada saat kamu dipersilahkan untuk berbicara. Jadi memang ya perilaku-perilaku seperti itu juga ada di aspek untuk yang kita bahas pada saat ini, bagaimana untuk berbicara atau gangguan berbicara. Baik, berarti memang harus dua-duanya ya, reseptif dan ekspresif itu ya dokter ya. Berarti kalau misalnya sang anak hanya menunjuk-nunjuk gitu dokter, itu bagaimana ya? Jadi para ibu sepertinya memang membuat ini sebagai hal yang normal sebenarnya. Jadi saat ditanya sesuatu hanya menunjuk. Nah ini dampaknya bagaimana ini dokter kepada anak ya? Mungkin dari awal sudah begitu dan memang akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya anak tidak mau berbicara akhirnya. Ya, tadi kan kembali ke definisi untuk berkomunikasi tadi ya. Jadi memang harus ada dua arah kan. Harus ada bahasa ataupun suara yang nanti dikeluarkan, kita mengerti, lalu kita balas. Jadi memang polanya seperti itu ya, harus ada ekspresif, reseptif, diterima, dijawab seperti itu. Dan kalau memang sudah mulai ada gangguan perilaku, dia hanya menunjuk, atau bahkan yang paling sering itu hanya belakangnya aja kan. Kan, katanya. Tuh, cing, hilang jadi proses katanya itu. Jadi memang ada lagi istilah yang lebih ribet lagi, entah semantik atau pragmatik atau frase seperti itu. Jadi bagaimana ya tadi suara tadi akan membentuk sebuah bahasa ataupun kata-kata kan. Biasanya ya tadi ku sama cing ditambahkan kucing. Nanti kalau dia hanya tunjuk-tunjuk biasanya dia gampang-gampang kan, dia hanya bilang yaitu ujung-ujungnya num, katanya num, makan. Jadi bingung dan nggak pas ya. Jadi memang harus penting sekali kita mengajari step-step yang betul pas untuk anak ini dan cocok untuk anak ini, karena kan memang stepnya juga susah, antara suara menjadi sebuah kata menjadi kalimat, dan kalimat itu pun juga harus bisa dimengerti kan dengan orang lain. Itu yang namanya tadi ya komunikasi. Jadi kalau ada perilaku seperti itu ya harusnya dilarang, harusnya diubah sih oleh mungkin yang di rumah, entah orang tuanya ataupun caregivernya yang ngajarin. Karena nanti kalau udah masuk sekolah, saya rasa juga sudah tidak bagus lagi kan, lebih sulit lagi untuk diubah seperti itu. Kalau begitu dokter, bagaimana dengan kita yang mengajarkan ya, maksudnya sebagai orang tua juga, apakah disarankan untuk menggunakan bahasa-bahasa bayi ini dokter? Kan biasanya suka dicadel-cadelkan atau kita mengikuti bagaimana si bayi atau balita itu berbicara. Ini sebenarnya baik nggak sih dok gitu, untuk bagaimana nanti akhirnya mereka merangkaikan kata-kata itu sendiri, atau bahkan mungkin mereka malah berpikir itu kata yang benar gitu. Bagaimana ini dok? Jadi memang ya unik ya, karena memang menarik, itu juga membuat kita jadi lebih nyaman ya dengan bayi, karena ya mungkin ada sedikit aspek lucu ataupun nyaman dok seperti ini. Ya dikembalikan lagi sih kepada orang tuanya ya. Tadi seperti saya coba ulangi tadi step-stepnya tadi. Ya kalau memang pas di umur segitu diajarin bahasanya ya silahkan saja menurut saya. Baik. Kalau tadi saya boleh kasih lagi step-stepnya. Jadi 0 sampai 3 bulan itu biasanya cuma cooing atau cuma oh seperti itu. Ya silakan aja. Pada usia 0 sampai 3 bulan ya suaranya oh aja. Pada usia 3 sampai 6 bulan mungkin seperti babbling. Ber seperti itu ya silakan si ibu ajarin aja. Sampai 6 bulan babbling. 6 sampai 9 bulan biasanya babblingnya lebih kompleks lagi, entah entah bl gitu, lebih banyak lagi dia mainkan lidahnya. Nanti usia 12 ataupun setahun sampai 2 tahun akan mulai masuk kepada
kata-kata, 1 sampai 10 kata-kata. Jadi kalau sudah masuk kepada kata-kata ya jangan lagi kita ajarin yang sudah lewat kan. Jangan lagi kita ajarin ataupun babbling seperti itu, yaitu udah lewat. Nanti di usia 2 tahun lebih naik lagi 50 kata, dan itu betul-betul harus dicatat sama orang tuanya. Kalau memang dia sangat concern ya. Dan harus pas, ini mama, ini papa, ini kucing. Jangan lagi diajarin yang kata-kata yang udah lewat. Jadi ntar memang sangat jarang juga sih mengalami namanya kemunduran bahasa. Memang itu juga jarang terjadi sih, kecuali memang ada sakit yang sangat berat. Tapi diharapkan ya jangan sampai lah, kan kita pengen tadi perkembangan kan itu naik terus grafiknya sesuai dengan tabel yang ada, dan kita mau sampai ke ujungnya lebih banyak lagi untuk berbahasanya ataupun bicaranya. Baik, terima kasih banyak dokter. Terkait dengan gangguan-gangguan dari si speech delay ini ya dokter, apakah termasuk kepada speech delay ini dokter? Yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya anak itu cadel, tidak bisa berbicara atau menggunakan huruf R, atau gagap, bahkan gagap ini apakah termasuk ke dalam gangguan-gangguan dari keterlambatan bicara itu sendiri dokter? Jadi memang untuk cadel memang ada istilah khusus, biasanya dysarthria, dan itu memang juga termasuk dalam bagian dari mungkin gangguan bicara ya, bukan keterlambatan. Dan itu sangat bisa juga untuk kita terapi dan kita latih. Dan juga gagap atau stuttering itu biasanya karena memang secara fungsi daripada saraf, otot maupun ya oral daripada si anak masih belum sempurna. Biasanya itu normal kalau memang di bawah 5 tahun. Nanti di atas 5 tahun kita harapkan si anak sudah bisa lagi ngomongnya lancar, tidak gagap, ataupun tadi cadelnya juga hilang ya. Dan itu mungkin lebih ringan lagi daripada yang keterlambatan bicara. Jadi itu juga termasuk gangguan bicara, juga bisa kita terapi, juga bisa kita berikan latihan-latihan sehingga nanti anaknya bicaranya akan lebih sempurna lagi. Seperti itu. Baik, jadi ini termasuk ke dalam gangguan bicara ya dok ya, tapi bukan si keterlambatan bicara itu sendiri. Jadi terima kasih dokter untuk infonya untuk terkait dengan gangguan bicara cadel dan gagap tadi. Nah selanjutnya dokter, pertanyaan berikutnya tadi menarik karena sebelumnya kita masih belum bahas lebih lanjut ini terkait dengan gadget yang diberikan sejak dini dokter. Kalau dipikir-pikir saat ini kan sedang masa transisi pandemi kepada endemi, sehingga memang agak sulit mungkin ya untuk menstimulasi anak untuk berbicara dengan sesamanya seperti itu ya. Mungkin orang tua mengajarkan untuk janganlah pergi keluar terlebih dahulu, dan yang satu-satunya yang bisa diberikan memang hanya gadget itu sendiri. Nah dokter, seberapa buruk sih memang ini untuk mengganggu dari perkembangan anak dalam berbicara? Nah kalau kita tahu memang banyak juga hal-hal yang baik ya yang mereka ajarkan, misalnya mungkin kosakata, video-video seperti itu yang bisa diserap oleh anak-anak sekaligus mereka bisa ulangi kembali. Nah ini bagaimana dokter? Jadi kalau untuk masalah gadget sepertinya sudah banyak sekali jurnal-jurnal ataupun penelitian ataupun studi-studi yang mengatakan efek baik ataupun efek buruk daripada gadget itu sendiri. Apalagi di era pandemi ini memang kita harus banyak online-nya ya. Dan istilah daripada tumbuh kembang ataupun anak-anak biasanya memang mengarah ke screen time. Jadi istilahnya screen time, apakah itu dengan gadget, apakah itu dengan laptop ataupun dengan TV, itu sama aja, disamakan. Dan memang sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh WHO misalnya, ataupun dokter-dokter anak di Amerika sana yang mengatakan memang udah waktu screen time per hari itu sekian. Misalnya anak yang di bawah setahun katanya sama sekali nggak boleh screen time. Mungkin anak yang 1-2 tahun setengah jam, anak yang 2 tahun sampai 5 tahun maksimal screen time 2 jam katanya. Dan nggak boleh mengganggu pola tidur ataupun tidak boleh mengganggu bermain. Jadi ya kita harus konsekuensi, karena ini kan juga memang udah datanya sudah banyak sekali ya. Jadi maksimal
anak 2-5 tahun ya 2 jam. Walaupun nanti si ibu banyak sekali hal-hal bagus di gadgetnya itu, entah belajar huruf lah, entah belajar menyanyi, atau belajar hal-hal yang lain. Tapi kalau dari saya sih tetap concern ke situ aja, maksimal 2 jam, itu juga dibatasin. Malah ada yang bilang hanya boleh pada saat kita ngobrol sama video call dengan orang tua ataupun dengan keluarga-keluarga dekat, mungkin yang jauh. Dan harus dicari aktivitas yang lain di rumah. Kalau saya sih lebih prefer ya mau nggak mau orang tua harus ngajarin. Orang tuanya kan juga di rumah, kecuali orang tuanya juga nggak ada di rumah. Tetap kasih aktivitas yang lain, entah bermain, entah tebak-tebakan, atau bermain box untuk disusun-susun. Jadi lebih kepada ya itu tadi saya bilang aktivitas fisik. Nah, kita baru hanya bicarain tentang screen time nih. Ada juga WHO udah bilang aktivitas fisik anak itu harus bermain. Memang itu salah satu hal yang baik buat anak. Jadi dia bermain, bermain ke taman ataupun bermain sepeda dengan teman. Nah, itu kan nggak boleh ya. Secara lagi pandemi harus online. Nah, di rumah dibuat permainannya. Si anaknya harus entah joget kah, atau disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, ataupun olahraga ringan dengan orang tuanya yang pasti harus dijagain. Dan itu termasuk jadi gadgetnya dibatasin, aktivitas fisik juga harus digenjot. Kalau saya tidak salah, sejam sehari untuk anak-anak 2-5 tahun ya. Sejam sehari, dan itu setiap hari harus aktivitas fisik. Entah bermain, pokoknya di rumah harus bergerak lah supaya lebih sehat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi para orang tua ya pemirsa harus lebih kreatif ini ya, supaya anak-anaknya meskipun mungkin sebelumnya sudah pernah untuk menggunakan gadget, tapi paling tidak sedini mungkin untuk boleh dibatasi, karena yang lebih penting adalah tadi aktivitas fisik itu sendiri. Baik dokter, ini sangat menarik, tapi sepertinya kita harus sebentar break dulu sebelum kita akan melanjutkan kepada segmen yang berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita akan melihat cuplikan setelah ini. Shalom, salam hidup sehat. Terima kasih para pemirsa masih bersama-sama dengan acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan kepada segmen yang berikutnya, kita akan lanjut kembali dan kami sangat berterima kasih karena para pemirsa masih bersama-sama dengan kami sekarang ini. Baik dokter, kita sudah membahas tadi terkait bagaimana speech delay ini. Sekarang kita mau bermain sedikit dokter tentang mitos dan fakta yang mungkin kita pernah dengar ya, informasi-informasi kesehatan ini. Namun kita harus bisa meluruskan nih dokter, karena mungkin aja orang berpikir bahwa ini benar, taunya ini mitos. Jadi kita akan bermain mitos dan fakta terlebih dahulu, dan apabila dokter nanti katakan ini mitos atau fakta, nanti boleh dijelaskan sedikit ya dokter ya. Baik, yang pertama dok, mitos atau fakta
anak yang cepat berjalan cenderung lebih lambat bicaranya. Bagaimana ini dokter? Mitos. Jadi anak yang cepat bicara apakah berhubungan dengan lambat bicaranya? Mitos, menurut saya sih mitos ya. Jadi memang dalam hal tumbuh kembang anak itu harus beriringan, dan memang tadi ya kita udah bahas ada beberapa checklist, itu ada banyak di internet, silahkan dilihat. Ibu-ibu ataupun keluarga-keluarga di rumah boleh melihat, dan itu harus beriringan. Ada salah satu pendekatan daripada grafiknya itu. Jadi memang ada beberapa aspek dalam tumbuh kembang anak, tidak hanya bicara, harus juga motorik kasar, misalnya dia untuk berjalan kah, motorik halus, dan juga personal sosial. Jadi gimana si anak itu bisa bermain dengan temannya atau berhubungan dengan orang tuanya. Dan berjalan ini termasuk motorik kasar, dan harus ada juga checklistnya sendiri, dan itu di usia setahun biasanya sih memang beriringan ya. Jadi memang tidak berhubungan, dan memang kan itu yang sering-sering dibilang oleh orang-orang zaman dulu ya. Nanti anak yang cepat jalan bicaranya Akan lebih lambat, anak yang ya sebaliknya seperti itu. Kalau kami sih melihat itu ya sebuah mitos, dan memang ya harus pas lah. Dan kalaupun memang terlambat, mungkin terlambat 1-2 bulan, 3 bulan masih bisa kita anggap oke, nanti kita tunggu lagi. Tapi kalau memang sudah di atas 3 bulan atau di atas 6 bulan, ini harus dikejar, harus segera berobat menurut saya sih. Harus segera didiagnosa lah. Bisa ya kontrol ke dokter anak juga udah banyak sekarang, dokter rehab medik, spesialis SPKFR untuk fisik dan rehabilitasi. Dan karena memang juga nanti bisa kami kirim ke ahli speech therapy. Dan juga teman-teman yang biasanya screening ini juga seneng, banyak psikolog anak sekarang kan. Itu sering sekali membuat edukasi-edukasi terkaitan dengan hal ini. Dan juga mungkin moms ya, edukator-edukator, influencer di Instagram yang menurut saya sangat baik ataupun sangat layak untuk kita follow, karena kita bisa ngikutin dia dan kita praktekin ilmunya ke anak-anak kita. Yang simple, sederhana, tapi sangat membantu. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi itu mitos ya dokter ya? Baik, yang selanjutnya apakah mitos atau fakta dokter? Ini terkait dengan jenis kelamin dari anak kita sendiri. Katanya sih anak laki-laki memang akan lebih lambat bicaranya daripada anak perempuan. Ini mitos atau fakta dokter? Jadi untuk tumbuh kembang anak, yang untuk tadi ya screening untuk bicara memang belum dibedakan itu antara anak cowok dan anak perempuan. Yang setahu saya mungkin ada grafiknya lebih ke arah ini ya, pertumbuhan ya, berat badan. Itu berat badan dari WHO udah bisa dibedakan tuh, grafik si cowok ataupun si cewek. Tapi untuk grafik perkembangan bicara itu sepertinya belum ada. Mungkin data lebih banyak mana yang kena speech delay. Saya juga belum pernah baca apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan, tapi kalau menurut saya sih ya, menurut pengalaman saja, saya ya sama aja, nggak pengaruh mau perempuan mau laki-laki. Ya tadi kan sudah kita bicara ada banyak sekali faktor, terutama tidak distimulasi tadi ya, lebih kepada faktor resiko yang tadi saya sudah bilang. Untuk gender sepertinya tidak ada hubungan, mitos juga. Baik, berarti itu mitos ya dok ya. Baik, berikutnya dokter. Anak yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa atau bilingual biasanya cenderung akan lambat berbicaranya. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Jadi memang bilingual ini juga sudah termasuk ke gangguan bicara, masalah pada berbicara juga bisa masuk jadi dan terjadi pada anak-anak, dan itu termasuk speech delay. Nah, terkadang jadi tidak maksimal bahasa si anak itu sendiri, karena dia akan mencampur-campur ya. Mungkin kita orang Indonesia, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris biasanya yang paling sering, karena terpapar YouTube bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesianya tidak pas. Jadi kalau pertanyaannya apakah bilingual akan lambat bicara, memang salah satu risiko anak lambat bicara itu adalah bilingual. Jadi saran saya dan juga menurut pengalaman saya di klinik, jadi memang penting kita ajari anak itu bahasa ibunya ya, bahasa yang sering dia akan ngomong
selama dia hidup. Baik. Mungkin kalau kita ya bahasa Indonesia dulu. Penting dulu dia lulus ataupun fasih bahasa Indonesia, baru kita kasih bahasa-bahasa yang lain. Karena kalau memang bersamaan, nah itu dia jadinya ada istilah kondisinya jadi bingung bahasa. Jadi bingung nih, mau bahasa apa nih ngomong nih. Ini kalau kucing cat atau kucing nih. Yellow, kuning atau yellow. Dianya juga ya mungkin semakin banyak sensor stimulasi yang tidak pas seperti itu sehingga si anak ya bisa jadi bingung, bisa jadi nantinya lambat berbicara. Dan mungkin sedikit pengalaman, saya juga pernah dapat pasien, itu dia nonton kartun bahasanya bahasa Melayu dan akhirnya bisanya bahasa Melayu padahal dia tinggal di Jawa, bukan bisa bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia tapi bisanya bahasa Melayu. Menurut saya sih jadi ya unik ya. Apakah memang ya kalau semua nanti teman-temannya bahasa Melayu nggak apa-apa, tapi dia kan nanti harus sekolah, harus bermain di lingkungan yang berbahasa Indonesia. Jadi sarannya ya fokus dulu ke satu bahasa, harus konsisten orang-orang yang di rumah, keluarga, bapak, ibu, ayo. Walaupun nanti ya silahkan aja, ada yang bilang nanti bilingual setelah umur 7 tahun, setelah umur 8 tahun, atau setelah umur 5 tahun. Saya sih nggak tahu juga yang pas kapan diajarin, misalnya udah bisa bahasa Indonesia, yang pas kapan diajarin bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya ya kalau memang bisa sedini mungkin, ya usahakan bahasa ibunya udah fasih dulu, udah pintar dulu. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter, penjelasan yang sangat jelas ya untuk kita semua. Selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta supaya anak lebih cepat bicaranya, berikan saja makanan yang pedas. Aduh, ini gimana dokter? Sepertinya sih kalau menurut saya mitos ya. Jadi apakah berhubungan dengan makanan, dengan bicaranya, apalagi yang makan pedas sepertinya tidak berhubungan. Tapi ya itu dia salah satu faktor anak bicara bagus, faktor nutrisinya harus bagus. Jadi banyak anak-anak dengan sakit kronis ya, misalnya ya malnutrisi ataupun ya kelaparan lah contohnya, mohon maaf seperti itu, ataupun dia terkena sakit yang memang berat ya, sakit kronis berat, misalnya contoh anemia, defisiensi besi, atau si anak terkena penyakit infeksi yang tahunan, nah itu biasanya dia akan mengalami keterlambatan daripada bicaranya. Bisa jadi karena penyakit kronisnya, bisa juga karena tadi nutrisinya kurang bagus. Jadi pentingnya buah-buahan, makanan, protein, gizi yang baik untuk anak-anak nih, terutama anak-anak ya di Indonesia lah ya. Jadi penting ngasih makan anak yang bagus, yang baik supaya tumbuh kembangnya juga cocok ataupun sesuai, nggak cuma bicara. Jadi kalau menurut saya untuk makan pedas memang tidak nyambung ya, tidak mitos. Tapi kalau penting makanan yang sehat untuk anak cepat bicara, itu fakta itu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Jadi setelah dikatakan mitos, dokter langsung menjelaskan tentang bagaimana faktanya ya. Memang benar ini ya, namanya nutrisi itu akan membuat hampir keseluruhan dari fungsi tubuh itu akan jadi baik seperti itu, termasuk kepada bagaimana si keterlambatan bicaranya juga bisa kita cegah kalau misalnya kita nutrisinya baik juga ya dok ya. Baik, selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta menggunakan empeng buat membuat bayi atau nanti pada akhirnya balita akan mengalami keterlambatan bicara. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Empeng itu dot itu ya? Iya, dot, betul dokter. Jadi kalau untuk studi langsung apakah empeng membuat terlambat bicara, tadi saya coba googling, sepertinya belum ada, saya juga belum pernah dengar. Dan mungkin dari penggunaan empeng ini sendiri memang di beberapa jurnal juga tidak disarankan karena ya faktor higienis, kebersihan, nanti dia jatuh baru dipakai lagi, apakah bagaimana cara membersihkannya, baru itu kan ada bagian dalamnya juga, apakah memang bisa hanya dibersihkan dengan sabun ataupun dengan air hangat. Jadi ada beberapa jurnal yang bilang kalau pakai empeng nanti bisa berhubungan dengan infeksi, bisa infeksi saluran nafas, mulut, ataupun infeksi pendengaran. Nah, dikatakan kalau memang nanti, tadi kita udah bahas di awal juga, kalau ada infeksi telinga, anaknya nggak bisa dengar, nggak bisa ngerti dong, jadi dia akan berbicara. Jadi gangguan berbicara maksud saya seperti itu. Jadi apakah menggunakan pacifier dapat membuat gangguan bicara?
ya mungkin saya juga belum bisa kasih statement jelas nih mitos atau fakta. Yang pasti ya kita coba hidup yang lebih sehat aja lah. Kalau memang bisa yang alamiah, ya hindari menggunakan DOT ataupun pacifier ini ataupun empeng, dihindari karena nanti bisa terjadi infeksi sehingga anaknya juga tumbuh kembangnya akan lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Bona untuk penjelasannya terkait dengan mitos atau fakta. Jadi sebenarnya ini sangat menarik, ada banyak hal juga sebenarnya mitos atau fakta terkait dengan speech delay ini. Tapi sepertinya waktu sudah cemburu juga ini dokter ya. Jadi kita memang sudah harus menyudahinya. Tapi sebelumnya dokter, kita mungkin boleh memberikan juga penjelasan kepada pemirsa bahwa di Rumah Sakit Advent Bandung juga kita memiliki ini ya terapi bicara ya dokter ya terkait hal ini. Jadi pemirsa yang mungkin berada di sekitar Bandung boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, dan apabila juga rindu untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Bona Anggipardede SPKFR boleh menghubungi customer service kami. Baiklah dokter, mungkin sedikit closing statement untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan terkait dengan speech delay ini, silahkan. Baik, sebagai penutup, saya mau sarankan kepada orang-orang tua yang memiliki anak di rumah, yang sayang sama anaknya, tetap concern terhadap speech ataupun fungsi berbicara daripada si anak. Mau belajar ataupun mencari tahu, ada banyak sekali bahan di internet di sana untuk kita dapat mendeteksi ataupun mengetahui kemampuan anak kita apakah sudah sesuai ataupun mengalami yang namanya keterlambatan bicara, sehingga deteksi dini, kita lakukan intervensi ataupun terapi sedini mungkin sehingga membuat anak dapat mengejar bicaranya akan sesuai lagi dengan grafik ataupun tumbuh kembang yang sesuai, sehingga nanti kedepannya si anak akan lebih baik lagi khususnya dalam fungsi bicara, berbahasa dan juga berkomunikasi. Saya rasa itu juga sangat penting karena nantinya menjadi modal si anak untuk belajar ataupun menjadi masa depan untuk si anak nanti lebih pintar. Terima kasih banyak dokter. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi sudah berbincang terkait dengan speech delay ini. Kami harapkan bahwa hal yang telah kami bahas ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama untuk orang tua yang rindu agar anak-anaknya boleh bertumbuh dan berkembang secara baik. Baiklah, saya Dewi Wardani dari Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung undur diri dan terima kasih. Salam hidup sehat.